Sekian perkenalan mengenai profil Unbika dan Fakultas Teknik terkhusus Teknik Industri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang contoh soal 7.9 di buku Douglas C. Montgomery tentang desain 2 pangkat K atau 2 pangkat 5 lah lebih tepatnya dalam contoh soal 7.9 ini. Oke, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa desain faktorial 2 pangkat K itu 2 itu melambangkan levelnya. Apakah levelnya itu plus minus, low atau high, atau small atau large. Itu untuk level yang sedang dianalisa. Sementara pangkatnya itu menjelaskan dari faktor yang dianalisanya. Minimal desain 2 pangkat K ini memiliki 2 faktor. Nah, selanjutnya untuk faktornya itu bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Kualitatif mungkin bisa berupa seperti huruf-huruf gitulah. Sementara untuk angkanya itu sesuai dengan yang didesain oleh seorang desainer atau peneliti lebih tepatnya. Nah, khusus untuk contoh 7.9 ini desain 2 pangkat K faktorial itu dijalankan dengan blocking. Nah, tujuan blocking itu untuk mengurangi variasi yang tidak dapat dijelaskan sewaktu saat kita melakukan desain faktorial. Nah, jadi dengan adanya blocking itu ada beberapa variasi yang tidak ada interaksinya atau disebut confounding. Jadi interaksi yang sebagai pengacau itu akan mengakibatkan hasil dari desain itu tidak maksimal. Artinya dia tidak memperlihatkan efek yang penting saat analisa. Makanya perlu kita lakukan blocking agar yang confounding tadi itu bisa dieliminir atau dieliminasi. Oke, masuk ke contoh soal. Pada contoh soal 7.9 yang berkaitan dengan 6.6. Nah, itu percobaannya itu dijalankan di fabrikasi semikonduktor dalam upaya untuk meningkatkan hasil dari pabrik tersebut. Nah, 5 faktor yang diujikan itu dia ada pada 2 level yang sedang dilakukan percobaannya. Adapun faktor dan levelnya, pertama adalah aperture setting atau kita lambangkan nanti dengan A. Dengan levelnya itu adalah small dan large. Lalu exposure time kita lambangkan dengan B, itu di bawah nominal 20% dan di atas nominal 20%. Nanti kita ambil angka 19% dan 21%. Selanjutnya development time itu levelnya ada 30 dan 45 detik, masih mention dengan D, small dan large sampai etching rate. Nah, ini yang yieldnya ini sudah ditampilkan dalam soalnya ya. Ya, karena ini merupakan hasil yang telah diteliti oleh seorang desainer. Nah, ini adalah hipotesis kita. Hipotesisnya itu adalah H0 dan H1. H0 berarti H0 diterima jika A atau aperture setting dalam kondisi low sama dengan aperture setting pada kondisi high. Artinya dia tidak memberikan efek terhadap yieldnya. Itu jika H0-nya diterima. Sementara jika H0 ditolak, berarti dengan pemberian aperture setting low, itu hasilnya tidak akan sama dengan aperture setting pada kondisi high. Artinya dengan variasi low ataupun high, itu memberikan efek yield yang berbeda dalam desain kita. Oke, lanjut kita analisa dengan Minitab ya. Pertama, setelah kita buka Minitabnya, itu kita pada menu bar kita ambil start atau statistik. DOA, design of experiment, lalu factorial. Pertama kita buat dulu desainnya.
Lalu kita pilih option create factorial design. Nah, pada kotak dialog ini type of design-nya kita ambil 2 level faktorial atau default generator. Di sini kita bisa inputkan berapa faktor yang sedang kita uji cobakan. Kalau 2 pilih 2, kalau 4 pilih 4, sedangkan kalau 5 kita pilih 5 ya. Selanjutnya pada option design, berhubung kita sedang menjalankan percobaan dengan 4 blok. Di sini kita ambil blok 4. Kalau tanpa blok berarti kita 1 aja. Kalau 2 dalam soalnya kita anggap 2. Oke, selanjutnya dalam option vector itu untuk namanya ini A ya. A ini mewakili aperture setting seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau faktor itu bisa dia kualitatif, bisa kuantitatif. Ini levelnya berarti small ini kualitatif. Kalau 19%, 30% dan E ini 14,5 berarti dia ada pada kuantitatif, ditampilkan dalam display angka, itu maksudnya. Jadi pada type of levelnya ini kita isikan, ini text, numeric, and text. Lalu pada kolom selanjutnya low-nya itu apakah kita isi dengan small, large, gitu. Kita isikanlah sesuai dengan yang ada di soal. Begitupun dengan nantinya pada saat kita mendesain atau melakukan percobaan di aktualnya, apakah itu datanya kualitatif ataupun kuantitatif, kita harus inputkan sesuai dengan yang ada pada kondisi desainnya. Selanjutnya pada option, ini kita hilangkan centang randomize run. Dengan menghilangkan centang randomize run, itu datanya itu nanti akan tersusun dengan rapi, tidak acak gitu. Selanjutnya untuk result, kita pilih untuk print resultnya summary table, alias table, and design table. Lalu untuk content of alias table itu kita pilih default interaction. Oke ya. Oke, di sini udah muncul di worksheetnya yang ketiga. Ini kita pilih, kita bikin namanya dulu 7.9 6,26 dengan 4 blok. Oh, udah ada ya namanya. Nah, ini pada lembar kerja Minitab-nya, ini ada informasi secara umumnya. Faktor yang kita uji cobakan itu ada 5. Lalu dia desain yang dijalankannya itu sebanyak 32. Ada 4 blok. Nah, ini dia. Ini ada standard order, run order, center point, block, dan ini adalah faktor-faktor yang sedang kita uji cobakan. Ini informasi bloknya 1 sampai 8 itu blok 1 dia. Sementara ini sampai ke dari desain 25 sampai 32 itu masuk ke blok keempat. Oke. Nah, selanjutnya informasinya di sini juga ini secara otomatis dijelaskan kalau blok generator itu A, B, C, dan C, D, E. A, B, C, dan C, D, E, dan blok 3-nya adalah A, B, D, E. Kenapa C-nya hilang di sini? Karena di sini blok 1 dan blok 2 ini A, B, di sini ada C, berarti C dari blok 1 dibagi dengan C dari blok 2, dia 1 ya, hilang ya, berarti A, B, D, E, inilah hasilnya. Selanjutnya, untuk desain tabelnya, ini kalau bisa kita display dalam bentuk plus minus, seperti ini dia hasilnya. Nanti akan berbeda jika kita menjalankan tanpa blok. Jika kita menjalankan tanpa blok, dia akan seperti ini ya. Ini untuk 2,6 tanpa blok. Ini plus minus, ini plus minus plus minus plus. Sementara yang untuk desain yang dengan blocking ini ada minus plus plus minus, sangat berbeda. Dan E-nya pun ini minus 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 plus plus. Sementara yang tanpa blocking ini minus sampai nomor 16. Sebenarnya 17 sampai 32-nya dia plus. Ya, itu gambaran umumnya. Selanjutnya, untuk bisa menganalisa dari percobaan ini, kita harus menginputkan nilai yield-nya. Nilai yield dari percobaan. Nah, berhubung ini sudah percobaannya sudah dianggap rampung di dalam soal, ini yieldnya kita langsung copy paste di
lembar kerja, Minitab. Nah, yang yield ini kita peroleh dari sini ya nilainya. Ini diberikan dari soal. Informasinya kita ambil dari soal. Oke, untuk melakukan analisa desain faktorial 2 pangkat 5 dengan Minitab, kita ambil statistik, lalu DOE, design of experiment, lalu factorial. Nah, berhubung kita sudah membuat factorial, jangan diklik lagi. Langkah selanjutnya adalah analyze factorial design. Kita akan menganalisa desain faktor tersebut. Yield-nya kita inputkan sebagai respon. Ini sebagai tujuan akhirnya. Lalu dalam sini, ini kita hilangkan BDE tadi ya. Berarti kita tidak mengikutkan yang C. Yang C kita tidak ikutkan. Oke. Iya, BDE ya. Oke. Ini kita hilangkan centangnya, berarti dia blok itu tidak kita masukkan ya untuk dalam analisa. Lalu untuk option ini confidence level for intervalnya kita pilih 95. Artinya dengan 95 ini alfanya adalah sama dengan 5%. Sementara tingkat kepercayaannya adalah 95%. Lalu pada option grafik ini kita ambil normal ya. Normal juga kita ikutkan karena nanti untuk memudahkan kita dalam melakukan analisa kita memerlukan plot normal probabilitasnya. Selanjutnya untuk residual plotnya kita gabungkan saja dalam satu kotak dialog gitu. Untuk resultnya ada oke nih. Oke, klik oke. Nah, ini pada lembar kerjanya ditampilkan seperti ini. Ini correct coefficient. Langsung kita masuk ke p-value-nya untuk membahas hasil desain kita. Nah, ANOVA-nya ini langsung kita analisa dari p-value-nya. Jika p-value ini kecil dari 5% atau alfanya 5%, berarti faktor tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap yield-nya. Ini pada A, ini 74,2%. Artinya dia lebih besar. Yang A tadi kan aperture setting ya. Ya, aperture setting. Artinya H0 diterima. Jadi kesimpulan untuk A ini H0 diterima. Karena dengan variasi small dan large pada aperture setting itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap yield-nya. Nah, lanjut pada B. B ini kalau kita presentasikan menjadi 2,4%. C dia lebih besar daripada alfa, sedangkan D dan E dia lebih kecil dari alfa 5%. Artinya untuk A, D, dan E itu untuk B, D, dan E, maaf, saya ulangi ya, B, D, dan E itu H0-nya ditolak. Karena dengan variasi dari faktor tersebut, itu memberikan efek terhadap yield-nya. Artinya dia memberikan pengaruh dalam mendapatkan hasil. Oke, kita lanjut menganalisa ANOVA ini. Untuk dua interaksi ini p-value-nya untuk A dan B 27%, kita cari yang di bawah 5% ya. Ini untuk dua interaksi kita peroleh B dan D itu 3,5%. Artinya dengan interaksi yang saling berkait berkelin dan dalam menghasilkan yield-nya itu ada pada interaksi B dan D. Lanjut kita lihat 3 interaksi, ini kayaknya nggak ada ya. Apalagi 4 kayaknya nggak ada. Oke. Selanjutnya ini ditampilkan pada minitabnya adalah regression equation in uncoded unit. Ini bersama regresinya lah. Lalu apa lagi ya? Ini
kita jelaskan normal plot dari standarized efeknya. Di Minitab ini kita bisa langsung menganalisa atau memberikan kesimpulan dengan melihat plotnya. Di sini informasi dari plotnya kita dapatkan kalau bulatan biru itu dia tidak signifikan. Dia tidak signifikan memberikan efek terhadap yield. Sementara untuk yang kotak atau bujur sangkar warna merah itu signifikan. Kita lihat di sini untuk D itu memberikan efek yang paling signifikan terhadap yieldnya. Sementara B yang kedua dan E yang ketiga. Selanjutnya untuk interaksi ini dijelaskan adalah BD. BD ya. BD yang memiliki interaksi yang saling berkait dan berkelindan dalam analisa ini. Selanjutnya ini Pareto. Pareto chart ini juga bisa dengan mudah memudahkan kita dalam menganalisa atau memberikan kesimpulan. Jadi di sini ada referensi lain untuk contoh kasus soal ini, dia ada 12,71%. Artinya, jika kurvanya itu atau grafiknya besar sama dari referensi lain ini, maka dia dianggap memberikan efek terhadap yieldnya. Ini residual plot. Oke, kira-kira bagaimana interaksinya jika kita ini kan ya. Ini sebenarnya factorial plot. Kita plot factorial. Ini A dan C kita buang. Karena yang memberikan efek terhadap yield dalam desain ini adalah B, D, dan E. Oke. Nah, kita bisa melihat dengan jelas ya. Di sini dengan variasi yang 19 atau yang low-nya untuk B exposure time ini rata-rata dihasilkan 24,625. Sementara yang pada variasi 21% didapatkan 36,43. Pun dengan D ya. Ini D yang memiliki efek yang signifikan. Nah, ini menjelaskan interaksi antar kurva, antar faktor maksudnya. Jadi kalau misalkan dia satu garis seperti ini lurus, berarti dia tidak ada interaksi. Kalau di sini ada interaksi, tapi sebenarnya interaksinya masih lemah. Karena kalau misalkan interaksinya kuat itu biasanya silang gini deh, X saling motong. Oke, ini kita lanjut ke jawaban soalnya. Buat plot probabilitas normal dari efek-efek mana yang tepat besar. Kita sudah jawab pada kurva tadi ya, pada plot normalitas tadi ya. Pada normal plot ya. Ini normal plot. Katanya efek mana yang tepat besar? Efek yang tepat besar adalah D. Sementara interaksi antara faktor adalah B dan D. Lakukan analisa varians untuk mengkonfirmasi teman Anda. Sudah kita lakukan. Ini tuliskan regresi yang menghubungkan hasil dengan variabel proses yang signifikan. Jadi regresinya adalah yang ini. Ya, dengan Minitab kita tidak perlu capek-capek menghitung secara statistik. Mungkin kalau untuk dasar perlu kita lakukan analisanya. Oke, plot residual pada kertas probabilitas normal. Apakah plotnya memuaskan? Iya. Plot residual versus hasil yang diprediksi dan versus masing-masing dari 5 faktor. Oh, kita tadi 4 faktor, 3 faktor aja ya. Ini dia, plot. Faktorial plotnya ini. Proyeksikan, ini yang H, proyeksikan desain 2/5 menjadi 2 desain dalam faktor penting. Jadi kita disuruh redesign. Jadi kita ambil start, DOA, vectorial, dan analyze factorial design. Pada termsnya, ini langsung kita buat aja. Yang kita masukkan adalah B dan D. Karena inilah yang dianggap faktor yang penting. Hasilnya adalah seperti ini. P-value-nya untuk ANOVA ya. Ini ANOVA-nya untuk B, D, dan interaksinya ini 0 semuanya. Ini persamaan regresinya terakhir. Ini
tanpa adanya faktor yang tidak penting lah. Karena yang penting dalam analisa sebelumnya adalah B dan D. Lalu kita tampilkan interaksinya. Ini Pareto ya, Pareto chart. Oke, selanjutnya kita akan mengkomparasi hasil dari ANOVA yang diblok dengan tanpa blocking. Ini dengan blocking ya. Kita lihat bagaimana pengaruh confounded. Jadi confounding tadi adalah pengacau. Jika dia ada dalam desain, dia menghambat hasil desain kita, sehingga desain yang kita lakukan itu tidak menampilkan efek yang penting ya. Makanya perlu kita lakukan blocking agar confoundingnya itu atau efek pengacau bisa kita hiraukan, bisa kita abaikan. Nah, ini adalah factorial design 2/5 tanpa blocking. Untuk ANOVA ya, analysis of variance, ini sewaktu ada confounding, justru A, B, C adalah yang memberikan efek terhadap analisa. Sementara D dan E, jika kita bandingkan dengan yang tanpa blocking tadi, B, D, dan E yang menjadi faktor penting dalam menghasilkan yieldnya. Kita lihat interaksi ya tanpa blocking. Interaksi yang signifikan itu kita lihat langsung dari probabilitas plotnya ya, normal plotnya, adalah interaksi A dan B. Sementara dengan kita blocking, interaksi yang signifikan adalah BD. Ini DBE, sementara yang tanpa blok adalah ABC. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami tentang contoh soal 2/5 dalam desain faktorial menggunakan blocking. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya selaku manusia mohon maaf sebesar-besarnya. Tentu saya sebagai pelajar masih banyak memiliki kekurangan. Saya masih statusnya pelajar. Status pelajar ya pasti banyak kekurangan, mesti belajar lagi untuk kesempurnaan ilmu. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.